Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Pada program ini, kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Kitab Wahyu. Kita masih mempelajari kitab Perjanjian Lama, secara spesifik, kitab Yehezkiel, salah satu kitab kenabian besar dalam Perjanjian Lama. Dan kita telah sampai pada pasal 6, tentang penghakiman di Gunung Israel yang telah melihat penyembahan berhala oleh orang-orang ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai pembelajaran. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kita masih mempelajari kitab Yehezkiel, kitab nubuatan yang kaya ini. Kita telah sampai pada pasal 6 dan mohon berikan judul untuk pasal ini. Kita bisa katakan bahwa pasal ini adalah nubuatan melawan Gunung Israel. Menurut saya terdapat hubungan antara bagian akhir dari pasal sebelumnya dengan bagian ini. Saya mengingatkan pemirsa tentang apa yang kita katakan bahwa bagian akhir dari pasal 5 yang dimulai dari ayat 5 pembenaran penghakiman. Mengapa Tuhan menghakimi Israel? Nyatanya ia menetapkan mereka sebagai saksi dari antara dunia berhala. Tapi mereka menjadi lebih jahat daripada negeri itu sendiri. Selagi Allah menetapkan bangsa Yahudi untuk menjadi saksi di bangsa ini. Baik, Ketika kita membaca pasal 5, ayat 5, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa, ku tempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa. Hasilnya ada di ayat 9, oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu. Yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. ya, Dan ini membawa kita untuk menyimpulkan satu prinsip yang sangat penting. Semakin sempurna keistimewaan yang dimiliki, Tanggung jawab, semakin tentunya. besar pula tanggung jawab yang harus dilakukan. Kita punya hak istimewa, bagus. Tetapi ini berarti kita juga punya tanggung jawab yang besar. Hak istimewa yang dimiliki Israel sangatlah besar karena Tuhan memberikan kesaksian kepada mereka. Dan mengirimkan para nabi, bait Allah dan hukum, tapi mereka tidak mendapat manfaat. Hasilnya adalah apa yang Tuhan katakan, oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Ini akan dijelaskan lebih sering dalam pasal 6. baik. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak. Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencapakan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka, dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berbahan di tengah-tengahmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ia memulai dengan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel.
Berbicara kepada gunung-gunung, apa arti gunung Israel? Faktanya, kata-kata itu tujukan kepada gunung-gunung karena itulah area di mana sering terlihat penyembahan berhala. Dan mereka sering melakukannya di atas gunung. Karena penyembahan berhala adalah penyembahan kepada iblis dan iblis ingin memuliakan dirinya sendiri. Itulah mengapa mereka membangun altar untuk berhala di atas bukit dan di atas gunung. Karena area ini telah melihat berhala lebih banyak daripada daerah lain. Tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Tapi di sini saya ingin sampaikan bahwa ketika kita mencari pasal 36 atas kehendak Allah, kita akan menemukan kata lain ditujukan ke pegunungan Israel. Namun itu tidak bicara tentang penghakiman seperti pasal 6, tapi dia bicara tentang berkat dan pemulihan pada akhirnya. Ini di pasal 36. Di sini kita menemukan penghakiman karena penyembah berhala dan kejahatan mereka. Di pasal 36 kita menemukan berkat di bagian akhir. Bukan karena apapun di dalamnya, tetapi karena kesetiaan dan kasih karunia Tuhan. Dan tentu setelah pertobatan mereka pada masa Setelah mereka kesusahan bertobat, besar. tentunya, Tentu. tentu. Salah satu gambar penyembahan berhala berbicara tentang apa yang disebut altar di dalam ayat Ya. 4. Ya. Yang disebut altar dupa dan apa yang disebut berhala. Bagaimana gambaran penyembahan berhala ini muncul dalam sejarah bangsa ini? Anda akan terkejut ketika mengetahui hal itu. Musa, di awal sejarah bangsa, disinilah kita telah sampai pada akhirnya. Yeskiel dihadiri penangkapan. Namun Musa dalam kitab Imamat pasal 26 membicarakan hal khusus ini. Lihat, kitab Imamat pasal 26. Ia berkata di ayat yang ke-30 di kitab Imamat pasal 26. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala kerupaanmu akan kulenyapkan. Ya. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi runtuhan. Sejak zaman Musa, 1000 tahun sebelum Yeskiel, Tuhan telah memperingatkan. Kemudian selama 1000 tahun betapa banyak kejahatan yang mereka lakukan dan Tuhan menanggungnya. Apakah ketekunan Tuhan meskipun 1000 tahun berarti Tuhan membatalkan kata-katanya? Atau dia tidak akan melakukan apa yang dia katakan? Kata-kata ini dalam Imamat pasal 26 mulai dari ayat 29 dan ayat 30. Digenapi dalam kitab Yeskiel pasalnya yang ke-8. Ini menunjukkan pada kita bahwa firman Tuhan tidak punya tanggal kadaluarsa. Tidak ada Benar. tanggal kadaluarsa. Firman Tuhan selalu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ketika kita membaca halaman terakhir dalam perjanjian lama, Malaki pasal 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan pada Musa, hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Ingatlah bahwa aku tidak berubah dan aku tidak mengubah kata-kataku. Saudara Yosef, kota-kota ini yang akan dihancurkan, tanah Israel adalah tanah yang baik. Ya. Negeri yang menyenangkan. Ini adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Namun penyembahan berhala telah merubahnya ke dalam kehancuran. Mohon beritahu kami dan pemirsa tentunya tentang hukumannya dan akibat nyata dari kejahatan. Bagaimana kejahatan datang membawa kehancuran pada seseorang, individu, keluarga, atau komunitas. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ketika saya membaca Mazmur 107, Anda akan menemukan bahwa apa yang Anda katakan telah direkam dalam Mazmur pasal 107. Ayat 33, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pacaran-pacaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Apa yang menghancurkan dunia sebelumnya? Dan mengapa? Apakah Allah menciptakan bumi tanpa bentuk dan ruang? Mustahil, karena terus dalam kitab Yesaya 45 ayat 18, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong. Maka apa yang dihancurkannya? Dikatakan bahwa dosa iblislah yang menghancurkan dunia. Kemudian dosa Adam menghancurkan dunia. Dosa selalu menghancurkan, tetapi kita bersyukur kepada Allah. Ada sosok namanya adalah domba Allah yang pembaptis katakan dalam Yohanes pasal yang pertama, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menghilangkan keadaan, kebingungan, dan kekacauan yang ada di dunia di masa kerajaan 1000 tahun. Hal itu akan terjadi. Waktu untuk memulihkan segalanya, maka akan ada langit baru dan bumi baru di mana kebenaran dan perdamaian berkuasa. Oke, saya akan baca dari ayat 8. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu.
Di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku. Tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan, dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Kata-kata ini adalah tentang umat yang sisa, akan kutinggalkan hidup. Mohon jelaskan tentang umat sisa. Nyatanya subjek dari umat sisa adalah salah satu yang menyenangkan dan memiliki banyak kutipan pendukung. Contohnya ketika Anda membaca Yesaya pasal 1. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dalam sejarah Anda akan selalu menemukan bahwa Tuhan memiliki konsep umat sisa. Misalnya, maka mencelah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ia merupakan orang sisa ketika semua orang, sebab itu aku bersumpah dalam rukaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ada dua, Yosua dan Kaleb, mereka adalah orang-orang sisa. Allah selalu memiliki sisa, bahkan dalam perjanjian baru. Kita baca bahwa ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia, Roma pasal yang ke-11. Setelah gereja diangkat, kita membaca tentang sisa-sisa bangsa ini yang saleh. Tuhan selalu memiliki sisa. Izinkan saya mengatakan saat ini Tuhan punya sisa di zaman gereja. Benar. Banyak yang mengikuti pemikiran dan ajaran orang, tapi seperti yang Tuhan katakan dalam Wahyu 2 dan 3, namun kamu masih memiliki beberapa nama. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi, konsep umat sisa adalah sebuah konsep menyegarkan. Gambar umumnya adalah selalu berduka, tapi Tuhan selalu menyimpan sisa untuk dirinya sendiri. Saat Elia berkata, aku ditinggal sendirian, Tuhan berkata, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ia berbicara tentang umat sisa ini, di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku. Dan ia menjelaskan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku. Saya juga ingin berbicara tentang ungkapan ini, pelacur, perzinahan bangsa daripada Tuhan. Maksudnya perzinahan adalah bahwa Anda memiliki nama Yehova, tapi Anda bertindak untuk berhala. Apa yang dimaksud dengan perzinahan dunia? Saat itulah seorang wanita secara resmi dikaitkan dengan seseorang. Sementara hatinya Sedangkan bersama hati orang dan lain. tubuhnya untuk orang lain. Sayangnya di sini bangsa Israel adalah seorang pezina secara rohani. Berdasarkan namanya dia adalah milik Tuhan, milik Allah. Tapi tindakannya adalah menyembah berhala. Hati yang berzina ini Tuhan akan menghancurkannya. Bagaimana caranya? Tuhan memiliki kasih karunia dan juga konsep sisa. Tapi apakah Tuhan akan punya sisa tanpa pertobatan? Apakah seorang melakukan dosa dan kejahatan dan Tuhan dalam rahmatnya karena dia mengasihi rahmatnya yang mengampuni? Tidak. Walaupun Benar. Allah menyukai belas kasihan, namun ia mempunyai kekudusan, keadilan, dan kebenaran. Jadi, jika saya menghancurkan hati pelacur mereka, ketika kita mencapai pasal 36, kita akan mendapatkan gambaran lebih jelas. Saat kita mencapai pasal 16, kita juga akan menemukan sejarah negeri ini dan bagaimana negara tersebut merusak jalannya juga, tapi pada akhirnya dia akan malu karena kesalahannya, kejahatannya, dan juga kenajisannya dan kembali dalam pertobatan kepada Tuhan. Ini adalah prinsip ilahi. Tuhan memiliki prinsip sisa. Ketika sisa ini bertobat dan kembali Tidak hanya kepada bertobat, Tuhan. tetapi ia berkata mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan. Benar. Artinya dia menyalahkan dirinya sendiri dan membenarkan Tuhan. Benar. Ini adalah pertobatan. Ini adalah pertobatan. Pertobatan bukanlah kata-kata yang orang katakan setelah kesempatan penginjilan, saya bertobat dan menerima Kristus. Tetapi pertobatan berarti seseorang membenci kejahatan yang dia lakukan. Dia mengutuk dirinya sendiri dan membenarkan Tuhan. Jadi ini bukan pembicaraan emosional, meskipun kita tidak mengingkari bagian emosionalnya, tapi itu bukanlah bagian yang harus memimpin. Karena emosi berayun. Benar. Tapi ini adalah keputusan yang saya buat untuk meninggalkan dosa dan berjalan di belakang. Menolak diri sendiri, mengutuk Menolak diri diri sendiri. sendiri. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tuhan telah berjanji dalam belas kasihannya dan berdasarkan prinsip kasih karunia untuk menyimpan sisa bagi dirinya sendiri. Dahulu ada sisa orang seperti Daniel dan Yeskiel, Yeremia, Ezra, dan Nehemia. Di zaman ini masih ada sisa dipilih karena kasih karunia, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Juga akan ada sisa sesuai dengan pilihan kasih karunia setelah gereja diangkat ketika Tuhan datang kembali dan melanjutkan hubungannya dengan umatnya di dunia. Siapa yang akan kembali padanya dengan air mata pertobatan di hari perdamaian? Sisa-sisa ini akan dilestarikan dalam kesengsaraan besar, sehingga mereka akhirnya bisa menikmatinya.
berkat-berkat 1000 tahun pada Hari Raya Pondok Daun. Dalam ayat 11 dia berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah, bertepuklah dan entaklah kakimu ke tanah dan serukanlah. Awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar." Apa yang maksud dengan bertepuklah dan entaklah kakimu? Silakan Saudara Yosef. Artinya tepuk tangan dan entakanlah kakimu. Iya, menandakan Menandakan apakah apa ini? ini? Iya, Ini menandakan sebenarnya bertepuk tangan telah digunakan. Hari ini kita selalu bertepuk tangan untuk menyetujui. Namun, pada saat itu tepuk tangan digunakan dalam kedua kasus ketika beritanya sangat buruk atau beritanya sangat bagus. Kita tetap menggunakan cara kedua sekarang. Tapi sebagai contoh jika kita baca dalam kitab Bilangan pasal yang ke-24 ketika Balak membawa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Namun ia tidak mengutuki bangsa itu, melainkan memberkati mereka. Untuk kedua kalinya ia memberkati mereka. Untuk ketiga kalinya ia memberkati mereka. Kemudian Balak merasa terpuruk. Ia tidak bisa membiarkan hal ini. Alkitab memberitahu kita dalam kitab Bilangan 24 ayat 10, lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam dan dengan meremas-remas jarinya. Gambaran yang sama. Anak manusia meremas tangan dan menginjak kaki. Artinya seseorang tidak puas dengan situasi tertentu. terkadang dalam komunitas Timur ketika ada berita yang sangat serius, mereka meremas tangan mereka. Terkadang Ketika orang mereka meremas tidak tangan, lagi bisa terkadang orang menahan bisa perasaan menundukkan kepala mereka. ke tembok. Benar. Bukankah hal ini terjadi? Benar. Menurut saya, gambaran lain yang adalah gambaran yang indah ketika kita membaca dalam Mazmur 47, "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah." Maka seperti yang saya katakan, terkadang ketika kabar itu sangatlah baik, kita bertepuk tangan. Dan ketika kabar itu sangatlah buruk, kita juga menepuk tangan. Faktanya ini adalah kesenangan emosional. Anda mendengar sesuatu dan itu menyentuh batin Anda atau membuat Anda sedih. Jadi selain itu mengungkapkan secara lisan, Anda mungkin bertepuk tangan atau menghentakkan kaki. Saudara Yosef, biasanya orang yang pergi menyembah Tuhan apapun, bisa dikatakan mereka menyembah kekuatan yang lebih tinggi di balik berhala ini atau Tuhan ini. Agar dewa ini menyelamatkan mereka dari kelaparan. Agar dewa ini menyelamatkan mereka dari epidemi. Atau agar melindungi mereka dari segala mara bahaya. Tapi di sini setelah mereka menyembah berhala-berhala ini, mereka kelaparan. Mereka bertemu dengan pedang dan wabah. Mohon jelaskan akhir dari mereka yang mencari hal lain selain Allah. Faktanya ini adalah kebodohan. Tapi ini tidak mengejutkan kita karena kita membaca dalam kitab Yeremia bahwa setelah penangkapan, ketika mereka pergi ke Mesir, sebagai hasil dari penangkapan dan kejahatan mereka berkata kepada Yeremia, "Ketika kami berhenti menyalakan dupa untuk Ratu Surga, kemiskinan menimpa kami." Mengapa kemiskinan datang pada kami? Karena kami tidak menyembah Ratu Langit. Banyak orang hingga saat ini mengatakan bahwa karena kita jauh dari agama, semua ini terjadi kepada kita. Dan sebenarnya tidak ada harapan setelah dijauhkan sedikit dari kesalahpahaman yang mereka miliki. Namun sayangnya manusia adalah sama. Jadi di sini meskipun tangan menguasai mereka dan bangsa ini sedang dikepung, ditawan, dan menderita. Oleh karena itu di awal pasal ini Anda memperhatikan, "Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel. Dan bernubuatlah melawan mereka." Manusia tidak ingin mendengarnya. "Bernubuatlah kepada gunung-gunung. Hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah." Di sini kita melihat gunung dan batu mendengar apa yang manusia tidak ingin dengar. Ketika kita melihat kitab Lukas pasalnya yang ke-19, kita menemukan batu-batu mengatakan apa yang manusia tidak ingin dengar, atau katakan jika mereka ini diam maka batu ini akan berteriak. Sayangnya inilah manusia yang hatinya terbagi dan jauh dari Tuhan. Benar. Ketika ia menjelaskan tentang pegunungan, Saudara Yosef, puncak gunung itu, yang adalah saksi dari kebodohan bangsa dan perzinahan hati dari bangsa ini. Saya mengingat ada beberapa gunung dan puncak gunung yang menyaksikan kebenaran dan kesalehan orang lain. Seseorang seperti Musa, apa yang ia lakukan di atas gunung? Dan apa yang Kristus lakukan di atas gunung setiap senja? Benar. Mohon jelaskan tentang Kristus dan gunung-gunung dan orang-orang kudus dan gunung-gunung. Ya, gunung-gunung secara umum mewakilkan tempat bersekutu dengan Allah. Itu merupakan tempat kesukaan Kristus. Pada akhir Yohanes, pasalnya yang ke-7, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Sayangnya, keesokan paginya,
mereka tidak tidur, maupun orang tua atau perempuan yang melakukan perzinahan ataupun laki-laki yang bersama dia. Mereka melewati malam jahat yang panas. Di mana Kristus malam itu, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Apa yang ia lakukan? Ia di situ, di tempat di mana dia biasa menyendiri dengan Allah. Faktanya seperti yang Anda katakan, Musa adalah pria yang menyukai gunung. Abraham merupakan pria yang menyukai gunung, sama seperti orang suci lainnya. Dalam kitab Kidung Agung kita menemukan gunung-gunung yang mewakilkan persekutuan dengan Allah. Diberkatilah dia yang mengetahui tempat-tempat ini di mana dia bisa bersekutu dengan Allah. Terima kasih Saudara Yosef, tentunya hadirin memiliki pertanyaan. Pada bagian terakhir, di ayat 13 ia berkata, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Kita membutuhkan penjelasan tentang persembahan yang harum dan hubungannya dengan berhala. Saudara Yosef, bangsa ini terkenal dengan penyembahan berhala. Tapi di sini ia berkata bahwa apa yang mereka persembahkan, yang mereka bawa untuk menyenangkan berhala-berhala ini adalah persembahan yang harum untuk berhala itu. Apa yang dimaksud dengan persembahan yang harum? Bisakah kita menggunakan ungkapan ini untuk menjelaskan apa yang mereka berikan pada berhala? Berhala itu tidak sadar. Mereka tidak merasakan apapun. Mereka tidak punya indera penciuman. Tepat. Tapi yang bangsa itu berikan kepada berhala, mereka hanya memberikannya kepada iblis dan bukan kepada Allah. Merupakan suatu tragedi bagi umat manusia yang ingin menyenangkan setan. Berpikir bahwa hari-hari ini ada orang yang menyembah setan, berpikir bahwa mereka mendapatkan kesenangan dia. Kesenangan apa? Apa kesenangannya? Tapi ini adalah orang-orang bodoh, maka itu dia berkata, aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya di mana saja mereka diam. Akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi mulai dari padang gurun sampai ke Ribla. Seperti dikatakan sang penyanyi, saya lupa bahwa ada konsekuensi terhadap dosa. Namun di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa ada hukuman atas dosa. Ya. Apakah Anda ingin memuaskan para idola? Anda tidak akan melakukannya, tapi sebaliknya Anda akan menyinggung Tuhan. Oleh karena itu ada satu ayat yang mengakhiri pasal ini, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat ini diulangi di pasal 6 dan 7. 7 kali, lihatlah pasal 6 dan 7. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berbahan di tengah-tengahmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 10, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 13, dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada akhir pasal, bahwa akulah Tuhan. Pasal 7, ayat 4, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Terakhir pada akhir pasal ini, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ketika Allah melakukan penghakiman agar manusia mengetahui bahwa dialah Tuhan yang Maha Kudus yang tidak akan pernah melihat kejahatan dan diam. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Dalam ayat 2 dan 3, Yehezkiel mengarahkan perkataannya ke pegunungan Israel. Mengapa dia mengarahkan perkataannya ke pegunungan Israel? Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, itu gunung-gunung Israel adalah tempat tertinggi, tempat mereka menyembah berhala. Mereka membangun mesbah untuk menyenangkan berhala. Jadi di gunung-gunung inilah bangsa ini menyembah berhala. Mereka berzina meninggalkan Tuhan. Ya. Dalam ayat 8 dan 9, dia berbicara tentang apa yang disebut dengan sisa umat. Kita ingin tahu apa yang tersisa. Apa saja kondisi yang harus ada pada mereka yang Tuhan sebut dengan umat sisa. Tuhan selalu mempunyai prinsip. Kalau kita lihat pada tahapan yang berbeda, ada yang sisa misalnya pada zaman Nuh, kehancuran telah berlalu namun Tuhan memelihara yang tersisa. Nuh pemberita kebenaran, jadi dalam setiap tahap Tuhan selalu sebuah kelompok yang dia pilih untuk menjadi sisa. Mereka menjijikan di mata mereka sendiri dan mereka membenarkan Tuhan. Mereka mengutuk kejahatan dalam hidup mereka dan membenarkan Tuhan. Ini adalah atribut mereka. Bagaimana Saudara Yosef? Sempurna, Baik. luar biasa. Saya punya sebuah pertanyaan. Jika gunung-gunung menyaksikan kedurhakaan bangsa ini dan perzinahan mereka dari belakang Tuhan, tapi ada gunung-gunung yang menjadi saksi kesalehan orang saleh, adakah yang bisa mengingatkan tentang kita beberapa orang saleh yang saleh ini yang ada hubungannya dengan pegunungan? Ini adalah tempat persekutuan dengan Tuhan. Kita melihat Abraham dan Musa, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan di pegunungan. Tuhan Yesus sendiri pergi ke Bukit Zaitun, itu adalah tempat pilihannya. Benar.
Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, kita belajar dari episode hari ini dalam kitab Yehezkiel pasal 6 bahwa bangsa ini berzina dan meninggalkan Tuhan di pegunungan Israel. Di pegunungan ini, mereka menyembah berhala. Ini adalah salah satu alasan kuatnya yang membuat Tuhan mengusir bangsa ini untuk keluar dari tanah mereka ke pembuangan. Dan saya ingin mengatakan bahwa dosa ini juga terulang hari ini. Perzinahan rohani adalah ketika ada hal lain yang merenggut hati, pikiran, kemauan, dan emosi yang jauh daripada Tuhan. Maksud saya siapapun yang mengatakan, aku cinta Tuhan, apakah tindakan Anda benar-benar membuktikan bahwa Anda mengasihi Tuhan? Anda yang mengatakan, aku mengikuti Tuhan. Anda yang mengatakan, aku menyembah Tuhan Yesus. Apakah hati Anda benar-benar menyembah Tuhan Yesus? Ataukah Anda adalah milik Tuhan secara lahiriah, tetapi hati Anda jauh daripadanya? Perzinahan rohani berarti Anda memang seolah-olah milik seseorang, tetapi secara nyata Anda milik orang lain. Artinya Anda berkata, saya mengikuti Tuhan, tapi uang memenuhi hati Anda, nafsu memenuhi hati Anda, pertengkaran memenuhi hati Anda, cinta dunia memenuhi hati Anda. Pemirsa terkasih, mari kita sucikan emosi kita kembali. Mari kita sucikan perasaan kita, kemauan kita, berada di bawah perintah Tuhan agar Dia dipuaskan. Mari kita mengatakan kata-kata ini bersama. Janganlah ada yang lain di hati saya selain Engkau. Kita ingin memuaskan Tuhan. Dia yang menebus kita dan bayar kita dengan darahnya. Kita dedikasikan hidup kita kepadanya. Kita ingin Dia tidak melihat pasangan lain di hati kita. Kita ingin hidup kita demi kepuasan dan kesenangannya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. لست أنكر أني مرارا خنتك لا أنكر لست أنكر ضعفي وخوفي دونك لا أنكر إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.